Ada beberapa jenis tunjangan yang bisa diterima oleh guru ASN, di antaranya seperti TPP, TPG, dan Tamsil. Nah, apa sih perbedaan antara ketiga jenis tunjangan ini? Nah, kalau begitu, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia SN. Dan kali ini kita akan membahas terkait jenis-jenis tunjangan yang bisa didapatkan oleh guru ASN. Kira-kira apa saja ya jenis tunjangannya? Sebagaimana yang tadi Hidayah jelaskan di awal ya, bahwasanya ada 3 jenis tunjangan yang bisa diterima oleh ASN. Yang pertama itu TPG atau tunjangan profesi guru, kemudian yang kedua adalah Tamsil, dan yang ketiga adalah TPP. Sebagaimana surat edaran dari Kemendikbudristek tertanggal 6 Oktober 2022, jadi ini masih baru teman-teman, yang ditujukan kepada seluruh gubernur, wali kota, dan juga bupati di seluruh Indonesia, yang mana isi suratnya berkenaan dengan adanya pemahaman yang beragam tentang pemberian aneka tunjangan yang diberikan kepada guru di daerah. Sebagaimana yang baru-baru ini sempat terjadi di daerah Kalimantan Timur ya, di daerah Samarinda sana, yang melakukan aksi unjuk rasa atau aksi demo terkait bahwasanya adanya isu penghapusan tunjangan profesional guru. Nah, karena adanya isu ini, maka guru-guru di Kalimantan melakukan unjuk rasa menolak penghapusan tunjangan ini. Hal ini disebabkan karena adanya beragam pemahaman terkait tunjangan-tunjangan yang diberikan kepala daerah atau pemerintah. Karena adanya beragam pemahaman inilah sehingga Kemendikbudristek mengeluarkan edaran terkait tunjangan-tunjangan yang bisa didapatkan oleh ASN. Nah, tunjangan apa saja? Yang pertama adalah tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan atau Tamsil bagi guru ASN daerah. Nah, di sini dikatakan bahwasanya tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, yang mana tunjangan profesi ini diberikan sebesar 1 bulan gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan Kementerian melalui surat keputusan tunjangan profesi guru. Jadi Hidayah berikan contoh ya, misalkan untuk P3K golongan 9, yang mana gaji pokok yang diterima adalah Rp2.966.500. Maka tunjangan yang bakal diterima oleh P3K ini adalah sesuai gaji pokok ya teman-teman. Namun TPG ini atau tunjangan profesi ini, atau biasa disebut sebagai sertifikasi teman-teman, ya, diterimanya per triwulan. Jadi besaran sertifikasi yang diterima oleh P3K adalah Rp2.966.500 dikali 3, yakni sebesar Rp8.899.500. Jadi ini adalah besaran yang bisa diterima oleh seorang P3K golongan 9 per triwulannya. Ini khusus untuk TPG teman-teman. Masya Allah ya. Jadi besarannya lumayan banyak ya teman-teman. Nah, coba kita hitung ya untuk besaran yang bisa diterima oleh seorang PNS golongan 3A untuk per triwulannya, yaitu Rp2.579.400 dikali 3, hasilnya adalah Rp7.738.200. Oke deh teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat ya besaran tunjangan yang diperoleh P3K dan juga untuk PNS. Kemudian yang kedua adalah Tamsil atau tambahan penghasilan.
yang mana tambahan penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada guru ASN di daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi kriteria lainnya sebagai penerima tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan diberikan kepada guru ASN daerah setiap bulannya dengan nominal sebesar Rp250.000 per bulan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi perbedaannya antara TPG dan tamsil adalah bahwasanya TPG itu ketika seseorang sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Kemudian tamsil itu bahwasanya jika seseorang belum memiliki sertifikat pendidik. Namun beberapa waktu lalu Pak Nadiem ya telah memastikan bahwa guru ASN itu baik PNS maupun P3K tidak perlu menunggu sertifikasi untuk mendapat tunjangan profesi guru. Jadi insya Allah kedepannya semua guru ASN akan mendapatkan yang namanya tunjangan profesi guru ini. Untuk teman-teman yang belum melihat infonya bisa klik pojok kanan atas atau bisa mencari di channel Hidayah yang thumbnailnya seperti ini. Dan kita belum tahu untuk tamsil ini kira-kira diperuntukkan untuk siapa, karena kalau sebelumnya kan tamsil diperuntukkan kepada mereka yang belum memiliki sertifikat pendidik. Namun beberapa waktu lalu Pak Nadiem telah mengatakan bahwasannya untuk mendapatkan tunjangan tidak perlu menggunakan sertifikat pendidik, maka kedepannya kita belum tahu kira-kira tamsil diperuntukkan kepada siapa. Nah, kalau teman-teman ada pendapat atau tanggapan kepada siapa tamsil ini akan diperuntukkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ya, jadi di sini juga dikatakan bahwasanya sumber dana atau penggunaan alokasi anggaran TPG dan tamsil ini bersumber dari APBN melalui dana alokasi khusus sebagaimana yang diatur pada Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022. Nah, yang terakhir adalah tambahan penghasilan pegawai ASN daerah atau yang dikenal dengan istilah TPP. Jadi, tambahan penghasilan pegawai ASN daerah berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang mana pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN daerah dengan memperhatikan kemampuan daerah atas persetujuan DPRD. Pemberian TPP ASN daerah untuk masing-masing daerah bervariasi sesuai dengan kemampuan daerah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi teman-teman, bahwasanya ya pemberian TPP ini pada masing-masing daerah itu tidak sama ya, tentunya ini berdasar pada kemampuan keuangan di daerah. Bisa saja di provinsi lain, misalkan di Jawa, mungkin saja TPP-nya lebih tinggi daripada TPP Sulsel atau seperti apa. Nah, jadi ini bergantung pada keuangan daerah masing-masing, atau bahkan ya ada beberapa kabupaten yang belum memberikan tunjangan TPP kepada guru ASN-nya, misalkan ya di Bulukumba. Nah, Bulukumba ini belum ada TPP kepada guru ASN di SD ataupun di SMP. Nah, seperti dikatakan dalam surat ini bahwasanya tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan. Yang pertama, beban kerja. Berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Kemudian yang kedua, tempat bertugas, yang mana tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. Kemudian kondisi kerja. Dan yang keempat adalah kelangkaan profesi, yang mana tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka. Yang kelima, pertimbangannya adalah prestasi kerja. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan atau inovasi. Dan yang terakhir adalah pertimbangan objektif lainnya.
bahwasanya tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka Tamsil dan TPP memiliki indikator, kriteria penerima, dan sumber anggaran yang berbeda. Jadi kalau TPG dan Tamsil itu sumber dananya dari pusat, sementara untuk TPP sumber dananya dari daerah itu sendiri dan besarannya pun sesuai dengan kemampuan daerah, seperti itu teman-teman. Oke deh, jadi jangan salah paham ya terkait jenis-jenis tunjangan ini, yaitu TPG, TPP, dan Tamsil. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.